Mungkin kalian semua udah nggak asing sama yang namanya beasiswa LPDP. Tapi gue juga penasaran sebenarnya, kenapa sih beasiswa LPDP itu populer banget? Nah, jadi di video kali ini gue ngundang teman gue, Safitra Salam dari Fisika ITB. Dia adalah awardee LPDP One Shot. Gue dan Salam akan membahas secara detail seluk-beluk tentang LPDP, mulai dari benefit, aturan pengabdian 2N+1, dan juga proses yang dia lalui hingga menerima beasiswa LPDP. Nah, kira-kira gimana diskusi LPDP bersama gue dan Salam? Check this out. Di video kali ini kita gak bahas tentang kuantum karena gue udah bahas sebelumnya di video gue sendiri. Tapi kali kali ini kita bakal bahas tentang beasiswa yang sangat-sangat sering diincer ya sama warga kita, yaitu LPDP untuk luar negeri. Apalagi Mas Safitra Salam ini adalah salah satu awardee LPDP One Shot. Sekali daftar langsung dapet, yo, iya keren gak tuh? Ada faktor hokinya juga di sana. Ya pasti. Coba-coba gratis, coba-coba ini, coba-coba gratis. Hmm. Tapi seenggaknya dapat, tetap 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 gelar one shot tetap ada gitu. Ya, alhamdulillah. Oke. Ya mungkin bisa dimulai dari perkenalan dulu ya. Sekarang dengan siapa dan aktivitas lagi ngapain aja nih sekarang? Oke, jadi namaku Sapitra Salam. Hmm. Aku sebelumnya alumni dari ITB, angkatan 2019, jurusan fisika. Hmm. Kesibukannya ya sekarang ini sih, untuk apa namanya, ngisi waktu setahun belakangan tuh aku kerja di salah satu agensi marketing di Jakarta. Nah, Hmm. jadi kenapa aku kerja itu ya, singkatnya itu ya, karena aku kan untuk daftar LPDP itu kan kita perlu dana gitu ya. Nah, Ya. jadi aku ngumpulin uang dulu nih buat persiapan LPDP gitu. Hmm. Nah, Nice. untuk apa namanya? Apa saja yang perlu dipersiapkan ya mungkin nanti sambil jalan kita bakalan bahas. Oke. Bener banget tuh. Soalnya bukan cuma LPDP doang ya, tapi semua beasiswa yang keluar negeri tuh mahal. Yo, mahal betul, mahal banget. Buat tes IELTS, terus Iya, terjemahin dokumen dan lain-lain, terus buat nanti berangkat juga tiket pesawat itu mahal. betul. Gitu. Tapi kenapa daftar LPDP lah? Maksudnya kenapa LPDP itu jadi salah satu pertimbangan? Kan tadi pengen Erasmus juga, tapi LPDP juga. Hmm. Benefitnya apa tuh di LPDP? Jadi gini, alasannya itu ya, yang pertama ya pastinya ya LPDP itu dari segi funding itu ya kalau nggak yang paling besar salah satu yang terbesar gitu dibandingin beasiswa yang lain. Terus benefitnya itu banyak banget gitu. Kayak misalkan ya yang jelas itu dana pendidikan mereka udah cover. Terus ada juga apa namanya biaya hidup bulanan gitu. Itu juga cukup gede dan mereka itu menyesuaikan dengan tempat kita kuliah gitu. Hmm. Jadi nggak dipukul sama rata gitu. Misalkan kalau kita ambil contoh ya di luar negeri misalkan. Kalau di Jepang gitu misalkan. Di Jepang itu beda gitu. Kalau kita tinggal di kota besar, itu lebih gede fundingnya dibandingkan kalau kita tinggal di kota-kota yang biasa aja. Jadi LPDP itu dari segi funding mereka sangat-sangat menyesuaikan lah gitu dengan lokasi kita kuliah atau tinggal nanti di sana. Terus Hmm. yang kedua juga ada benefit lain seperti misalkan apa namanya segi transportasi gitu. Jadi kita pergi ke kota tujuan nanti tempat kuliah itu juga di apa ada dananya juga. Terus dana-dana lain seperti dana kedatangan, terus ada uang buku setiap tahunnya itu pasti dapat 10 juta gitu. 10 Hmm. juta rupiah. Terus ada juga kalau misalkan kita nih pengen apa namanya ikut conference gitu, itu juga ada uangnya juga nanti. Hmm. Jadi pokoknya LPDP ini dari segi funding itu paling lengkap lah gitu kalau dibandingin dari beasiswa yang lain. Hmm. Ya, kurang lebih ya karena itu sih sebenarnya. Gacor juga ya berarti. Kayak Ya, kalau Erasmus itu kan dia dipukul rata tuh. Mau di negara ya. manapun di Europe Hmm. 1.400 euro Terus. plus asuransi gitu ya. Jadi Hmm. asuransinya di luar itu. Berarti kalau LPDP tuh udah UKT, UKT ada uang Ya, sendiri, ada biaya ya. hidup ada uang sendiri, Hmm. transportasi, conference dan lain-lain itu ada uangnya sendiri masing-masing gitu ya. Ada. Bahkan kalau misalkan kita nanti mau apa tesis atau misalkan sidang doktor gitu kan, kan Hmm. biasanya kalau ada biaya gitu mereka juga tanggung gitu. Tapi ya pasti apa namanya kita ngajuin dulu jadi jatuhnya itu bukan langsung bayar gitu tapi Hmm. mereka reimburse kalau yang kayak gitu. Oh, berarti tiket kalau dana kedatangan termasuk tiket pesawat itu juga reimburse. Ya kalau misalkan kita ngajuinnya apa namanya ya menjelang keberangkatan ya pasti reimburse gitu karena dia Hmm. ada apa namanya untuk mendapatkan uang itu tuh ada waktunya lah gitu Hmm. Tapi tetap aja meskipun reimburse, kalau balik modal ya untung juga. untuk juga betul Gede banget. kayak ya kurang lebih kayak Erasmus sih sebenarnya tapi Hmm. dia lebih lengkap aja gitu.
banyak lebih apa kayaknya namanya. lebih lengkap itu daripada Erasmus. Soalnya Ya Erasmus, jauh jauh. Erasmus itu kita nggak dapat kalau misalkan ikut conference dan lain-lain itu nggak dapat, nggak di cover. Jadi kayak 1.400 ya Hmm. udah terserah atur itu pengen buat apa gitu. Meskipun emang kalau buat ngitung biaya hidup doang itu lebih sih. Dan kita nggak usah bayar UKT lagi. Hmm. Tapi kalau LPDP kayaknya biaya hidupnya pun masih bisa buat nabung nggak sih? Maksudnya yang biaya per bulan itu. Ya bisa nabung sih, lumayan banyak juga. Eh, Kalau Erasmus emang pas-pasan kah? Kalau di itu Prancis. nggak, tergantung Prancis mananya ya. Soalnya Prancis itu beda-beda bergantung daerah. Ya. Kalau Marseille itu termasuk kota murah. Dan kita itu kebetulan hokinya itu adalah dapat asrama dari ini, asrama dari pemerintah. Hmm. Jadi tersubsidi. Bedanya kalau misalkan nyari apartemen di luar itu bisa 2 kali lipat harganya. Jadi kayak sebulan itu habis sekitaran 700 euro doang, setengahnya dari fundingnya. Berarti masih Dan bisa nabung 700-an ya, euro lagi. dan itu udah termasuk aku tuh sering makan di luar juga. Jadi dalam artian kadang masak, kadang makan di luar, kadang makan di kantin kampus gitu, yang juga disubsidi. Kayak gitu. Hmm. Jadi kayak masih masih bisa apa nabung. Ya cuma tadi kalau misalkan conference dan lain-lain itu nggak ada biaya Nggak ada tambahan. cover. Hmm. Ya, kalau di LPDP itu bisa diajuin dananya gitu. Hmm. Itu sih yang bikin LPDP itu ya enaknya gitu itu sih. Hmm. Nah, kalau misalkan udah berkeluarga deh, itu di cover gak? Ya. Kalau misalkan Nah, mau keluar. tergantung. Kalau apa namanya? Biasanya tuh kalau ini sih mahasiswa doktor gitu. Kalau dokter Hmm. itu bisa di cover. Kalau misalkan dia udah berkeluarga. Hmm. Tapi kalau S2 itu sejauh yang aku baca itu belum sih. Jadi Oh masih belum. apa namanya? Masih untuk yang program dokter doang nih yang dapat fundingnya gitu kalau yang udah berkeluarga. Karena Hmm. kan mungkin mereka ngelihatnya itu kalau mahasiswa S2 itu kan masih apa namanya? Masih muda-muda gitu kan. Jadi Hmm. apa namanya? Belum ada inilah uang untuk Belum ada. keluarga. Belum ada Ya. sih. Tapi Tapi kalau lumayan. untuk yang mau ngambil S3 itu ada. Hmm. Itu berapa covernya? Oh, eh Kalau nggak salah sih berapa ya? Mungkin 10% atau berapa puluh persen gitu. Soalnya nggak begitu banyak juga sih hmm. nambahnya gitu. Tapi Tapi tetap, kalau untuk orang yang berkeluarga mungkin cukup lah. ya tapi tetap 10% tuh kayak lebih dari cukup sih ya. Kalau Iya, soalnya kan iya. Karena kalau biaya biaya tempat tinggal udah ke cover sama kitanya kan. iya, Jadi, karena kalau berkeluarga di sana kan otomatis kan kalau punya istri gitu kan. Ya hmm. pasti ada yang masak di rumah gitu kan. Jadi bisa lebih hemat lah gitu. Nah, Dibandingin makan di luar terus. ya, tapi kalau misalkan gini kasusnya bisa nggak? Kita kita LPDP awardee nih, terus istri kita itu ternyata daftar studi lanjut juga pakai LPDP itu memungkinkan nggak? Jadi Oh ya kayak memungkinkan dong. double funding gitu. Memungkinkan dong. Soalnya kan fundingnya kan satu LPDP itu kan satu orang gitu. Jadi Hmm. misalkan kita punya istri yang award di LPDP juga ya nggak masalah gitu. Karena ya kan ini kan dua orang yang berbeda gitu. Hmm. Cuma kebetulan mereka menikah. Nggak kirain kayak sistem-sistem kerja di bank gitu kan. Kalau di bank kan Nggak, kita jadi ODP di bank mana nggak boleh, apa, kerabat kita nggak boleh daftar di bank yang sama gitu. nggak. Di LPDP nggak pernah ngelarang itu sih. Hmm. Jadi Jadi, emang awardee-nya itu ya itu. Satu orang satu gitu. Dan kalau misalkan ada anggota keluarga lain yang awardee LPDP juga, ya ya udah. Nggak ada hmm. masalah. Berarti lumayan deh, 10% dari kita tambah sepuluh Oh, persen dari lumayan, istri. lumayan. Dan biaya hidup masing-masing kan. Itu pulang pulang langsung beli beli tanah itu, Beda. buka kos-kosan. Udah nggak usah kerja, Dar. Ngapain kan kuliah tinggi-tinggi. Kalau ada gunanya tuh, kuliah tinggi-tinggi tuh, ya itu biar dapat duitnya gitu. Nah, licik nih orang nih. Kerjanya mah bisa apa aja kan pas di Indo. Yang penting ilmunya dapat, uangnya juga Duitnya dapat dapat. gitu. Iya. Tapi lebih penting duitnya sih. Nah, iya sih, buat bisnis. Kan Iya, kos-kosan juga bisnis. Iya. tuh. Nah, itu apa sih namanya? Persyaratan daftarnya apa aja tuh? Untuk persyaratannya ya ya standar sih kayak misalkan ya yang pasti kita harus WNI lah ya. Hmm. Terus kalau misalkan yang mau S2 udah harus punya apa namanya? Udah harus lulus S1. Kalau yang S3 yang udah harus lulus S2 dan S1 gitu. Hmm. Terus untuk syarat-syarat lainnya oh ya, kalau maksimal usia untuk master itu kalau nggak salah tuh 35 tahun gitu. Kalau yang master. Jadi ya buat kalian yang masih umur-umur apa namanya? Yang udah umur-umur
30 ke atas masih ada kesempatan buat daftar LPDP, masih bisa Hmm. gitu. Cuma Kalian- kalau misalkan kita udah S2 nih, terus Mm-mm. kita pengen S2 lagi itu nggak bisa pakai LPDP. Hmm. Jadi kalau udah S2 harus S3, nggak bisa ambil S2 lagi gitu. Oke. Berarti nggak bisa kayak Erasmus ya. Kalau Erasmus kan udah punya S2 tuh kita masih bisa lagi. Asalkan pas S2 Hmm. pertamanya tuh nggak pakai Erasmus. Gitu. Oh, kalau LPDP nggak boleh. Hmm. Kalau dokter Jadi ada kalau batasan hmm, umurnya juga. dokter itu, kurang tahu dah kalau dokter ntar. Hmm. Tapi mungkin kurang lebih sama sih, 35 juga kayaknya. Hmm. Atau mungkin bisa lebih tua, 40 gitu. Kalau Ap- hmm? kalau yang langsung, jadi kan tadi kalau dokter itu syaratnya harus S2 dulu kan, kalau nggak Hmm. salah. Tapi kalau misalkan program dokter yang bisa memungkinkan tanpa S2 dulu itu bisa bisa daftar LPDP juga nggak? Kalau kita dapat Nah, LOE-nya. nah, kalau dari peraturannya sih nggak bisa ya. Soalnya persyaratannya itu harus ada ijazah S2 dulu gitu. Oh, I see. Jadi kalau kalau berdasarkan aturan itu harusnya nggak bisa. Kalau kita langsung lompat ke S3 gitu. Hmm. Soalnya kalau di US tuh banyak yang program graduate school-nya tuh Hmm. langsung S3. Karena emang mereka tuh graduate school-nya lama. Bisa 5 tahun, 6 tahun baru lulus. Makanya Ya, program master tuh kurang laku di US. cuma Kalau di yang fisika ya, kalau yang fisika. ya di Singapura juga gitu kan, yang Hmm. ada yang program masuk dokter gitu. Hmm. Soalnya Singapura mirip-mirip US kalau nggak salah. Hmm. Emang sistemnya. Soalnya kan kalau apa ya, mungkin memang sistem pendidikan di Indonesia itu S2 tuh apa ya, kayak suatu kewajiban gitu sebelum Hmm. lompat ke S3. Beda kalau di luar negeri kan ya, selama mereka mampu ya silakan gitu. Hmm. Kecuali Europe. Soalnya kalau Europe itu, Europe ya. Europe yang bukan UK ya, yang Hmm. em, yang EU, European Union itu rata-rata pada minta S2 dulu karena mereka tuh S3-nya itu full, jadi diperlakukannya bukan mahasiswa lagi tapi full time worker, Oh. kerja full time. Makanya S2 itu syarat minimum. Kalau jadi nggak ada course. Kalau misalkan kayak Singapura sama US itu setahu setahu aku masih ngambil course. Jadi sambil riset sambil belajar juga. Mirip sama di Hmm. Indo sih. Hmm. Hmm, nah gitu. Nah sama ini, kan kalau LPDP itu ada syarat 2N+1 ya, balik. Nah tapi Oh iya. kalau misalkan apa sih namanya, baliknya itu ditunda. Jadi habis S2 pengen S3 dulu nih. Oh iya. Itu boleh Bisa, gak? bisa, bisa. Boleh, boleh. Jadi sebenarnya peraturan 2N+1 tuh nggak mesti kita habis kuliah gitu langsung balik ke Indonesia tuh nggak kayak gitu. Dua n Hmm, plus satu tuh ya kewajiban yang bisa kita lakukan nanti gitu. Misalkan entah mau berapa tahun lagi, tapi itu tuh sesuatu yang wajib dilakukan gitu. hmm, Tapi waktunya kapan ya itu tergantung ke kitanya lagi gitu. Kalau kita masih mau lanjut S3 ya silakan masih bisa gitu. Soalnya banyak kok award di LPDP yang kayak gitu. Yang hmm, apa namanya? Ada salah satu kakak tingkat saya, kakak tingkatku tuh di Jepang, di Tokyo, hmm, Tokyo University itu dia kan S2-nya kan LPDP. Tapi hmm, S3-nya dia apa namanya, ambil beasiswa dari univnya gitu, dan dia itu hmm, langsung, jadi dia nggak balik ke Indonesia dulu tapi dia langsung kuliah S3 itu hmm. juga bisa. Jadi pengabdiannya nanti habis S3-nya gitu. Iya, pengabdiannya nanti mungkin habis S3. Kalau misalkan habis S3-nya postdoc dulu boleh? Atau harus habis S3 Boleh, tetap boleh, langsung wajib? boleh, boleh, masih boleh harusnya. Yang Hmm, penting kita ada apa ya, intensi buat balik gitu, hmm. dan 2N+1 ini tetap harus dijalanin gitu. Sama postdoc-nya itu ada batas waktunya nggak? Kayak misalkan, oh ya udah boleh postdoc dulu tapi maksimal 2 tahun gitu. Atau nggak ada batas waktu? Sejauh ini sih nggak ada batas waktu sih. Yang penting itu kita balik ke Indonesianya itu, Hmm, entah nanti apa, misalkan kita jadi dosen atau misalkan jadi peneliti di BRIN atau apa gitu. Yang penting hmm, harus balik sih itu aja. Tapi nggak tahu ya. Kabarnya sih akhir-akhir ini tuh kemarin kan ada statement dari apa namanya, menteri itunya kan. Apa sih menteri itu? Aku lupa siapa yang bilang. Pokoknya hmm, dia bilang ya, ya apa, our di LPDP itu nggak harus balik ke Indonesia gitu. Tapi hmm, ini baru statement doang ya. Maksudnya baru pernyataan dari dianya, belum ada yang secara tertulisnya, belum ada sih sejauh ini. hmm, Jadi mungkin bisa aja nanti di beberapa tahun ke depan our di LPDP nggak harus balik ke Indonesia. hmm. Mungkin. Mungkin Doakan ya, aja. mungkin ya. Kalau menterinya belum ganti. Iya. Kalau nggak di reshuffle ya. Iya. Tapi kalau misalkan kan kita S2 LPDP nih, terus S3-nya LPDP lagi itu bisa. Bisa, bisa, bisa. Itu Hmm, mungkin banget.
Yang nggak boleh tuh kalau S2 LPDP, S2-nya LPDP lagi itu nggak bisa. Hmm. Tapi 2N+1-nya berarti ditotalin. 2N+1 dari Iya. master, Hmm. habis itu 2N+1 dari doktornya. Iya. Berarti kalau ya S2-nya 2 tahun, S3-nya 4 tahun ya, berarti kan 13 tahun jadinya. Hmm. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Soalnya 2 tahun master udah dapat uang banyak, terus doktor dapat uang banyak juga, Ya, banyak lagi. terus Nggak postdoc apa-apa sih. dulu, postdoc dulu ngumpulin duit. Jadi pulang pun kayak mau kerja di manapun, kita udah punya modal. Semisal pengen buka Iya, bisnis atau apa yang ada pasif money-nya gitu loh. betul, betul. Apalagi kalau mau jadi dosen di Indonesia kan perlu modal dulu di awal nih. Iya. Soalnya gaji dosen kecil, Iya, betul. cuma ya kecil lah pokoknya. Kalau bisa 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 di riset saja di Google ya, kita cari gaji dosen Iya, PNS. di bawah PNS ini bahkan. PNS Kota Jakarta itu masih di bawah kayaknya. Hmm, jauh. Meskipun ini ya, meskipun udah jadi jabatan lektor-lektor kepala atau apa gitu ternyata masih kecil. Iya, masih kecil. Dan untuk jadi itu kan juga perlu bertahun-tahun kan, nggak bisa langsung jadi gitu. Hmm, butuh waktu yang cukup lama. Ya, makanya kita harus nabung dulu selama di luar negeri buat Hmm, modal di Indonesia aja. iya. Jadi apa PNS-nya itu cuma jadi passive income aja. Income sebenarnya itu yang udah ditabung dari LPDP. Hmm. Tapi sebenarnya ini sih, untuk apa namanya menjalankan 2N+1 tuh kita nggak harus benar-benar di Indonesia gitu. Hmm, Bisa juga kalau misalkan nih kita kerjasama atau apa postdoc di luar terus kerjasama dengan researcher yang ada di Indonesia gitu, itu bisa. Itu udah termasuk apa namanya bentuk pengabdian kita kepada Indonesia gitu. oh Selama bisa ada ya. hasilnya. Hmm. Hmm. Kirain, kirain harus benar-benar full kita kerjanya dari entitas yang ada di Indonesia gitu. Maksudnya dari Indo gitu. Enggak, enggak Hmm. harus banget sih. Bisa kayak gitu. Jadi misalkan nih, atau misalkan ya entah aku postdoc di luar terus kerja sama dengan orang Indonesia atau sebaliknya gitu kayak kita diutus orang BRIN gitu misalkan buat keluar gitu. Itu Hmm. juga termasuk apa namanya pengabdian juga gitu. Hmm. Selama apa ya? Selama ada bentuk nyata kontribusinya lah gitu. Kayak misalkan kalau kita riset atau postdoc di luar kan kayak apa? Ngasilin paper gitu kan. Itu juga udah termasuk apa namanya? Hitungan inilah pengabdian gitu. Hmm. Oke. Kabarnya sih gitu masih bisa termasuk ya. Jadi intinya melibatkan kontribusi ke Indonesia dalam bentuk apapun. Ya, Gitu. tuh. Nah terus kemarin pas daftar persiapan dokumennya apa aja tuh? Hmm, ya kalau dokumen ya udah pasti kayak ijazah gitu ya, Hmm. transkrip nilai terus ya apa namanya kemampuan berbahasa Inggris gitu, yang dibuktikan dengan bisa IELTS gitu. Tergantung tujuannya. Kalau misalkan di dalam negeri itu bisa pakai TOEFL aja, TOEFL ITP. Hmm. TOEFL ITP itu minimum skornya berapa ya? Kalau nggak salah tuh untuk yang dalam negeri itu 5 50 kalau nggak salah. Itu Hmm. minimum 550 skornya. Kalau di luar negeri itu harus IELTS atau TOEFL yang apa? Yang IBT. Hmm. Nah, itu aku nggak tahu kalau yang TOEFL berapa ya. Tapi kalau yang IELTS itu minimal 6,5. 6,5 itu Terus minimal beasiswanya. ya minimal untuk beasiswanya. Hmm. Buat apa? Bukan buat daftar kampus ya. Itu buat beasiswa doang nih. Itu Hmm. 6,5 minimal ya. Terus habis itu ada apa lagi ya? Ya itu sih. Untuk berkas-berkasnya tuh nggak begitu banyak sebenarnya dan nggak ribet juga. Paling Hmm. ya yang ribetnya tuh di tes bahasa Inggrisnya sih cuma. Karena kan harus ada persiapan juga kan belajar bahasa Inggrisnya gitu. Hmm. Nanti itu yang agak ribet tuh ini pas kita login di websitenya. Nah itu banyak pertanyaan gitu. Kayak nanti kita di sana tuh ngisi eh, ya mungkin yang umum-umum itu kayak data diri itu ya biasa lah ya. Itu aku skip aja. Ini Hmm. sih kayak misalkan kelebihan kita apa gitu. Kita harus jabarin gitu. Misalkan kelebihannya apa namanya eh, time management atau apa gitu. Terus kita juga harus apa nyebutin nih kekurangan kita. Nah di situ Hmm. yang agak tricky dan apa namanya ribet gitu kita ngisinya. Terus nanti tuh juga ditanya-tanyain tuh kayak apa namanya? Ya pokoknya ada beberapa pertanyaan lah. Sama kita nanti di akhir sebelum kita submit itu kita harus bikin esai gitu. Esai Hmm. kontribusi terhadap Indonesia. Nah ini tuh poin yang paling krusial sih kalau dalam LPDP ya. Itu berarti semuanya disubmit dalam website tadi ya?
Saya Iya, kontribusi itu sama nggak sama motivation letter atau dua-duanya diminta dan terpisah? enggak. Motivation letter tuh enggak ada diminta. Yang Oh diminta nggak. tuh cuma esai. Esainya tuh em, lumayan panjang kita nulisnya. Jadi kalau nggak salah tuh maksimal tuh ada 3 halaman gitu. Nah, Hmm. karena esai ini krusial kan. Jadi kalau bisa ya kita maksimalkan gitu Hmm. halamannya. Harus kita jabarin. Nah, jadi isi kontribusi itu isinya apa? Isinya itu ya apa namanya, penjelasan mengenai kenapa kita butuh beasiswa ini, terus em, alasan kenapa kita milih program studi itu, terus kontribusinya buat Indonesia itu apa gitu. Jadi fokusnya pada 3 inti ini, tapi yang paling pengen mereka lihat itu sebenarnya adalah kontribusi kita nanti tuh ngapain gitu, dan Hmm. apa namanya, seberpengaruh apa gitu terhadap Indonesia. Itu sih Hmm. yang pengen mereka lihat. Itu perlu ini nggak? Perlu recommendation letter. Ya, recommendation letter juga sebenarnya nggak perlu, tapi kalau ada bagus gitu. Hmm. Nah, dibatasin nggak maksimal berapa atau nggak? Satu doang sih kalau yang aku lihat kemarin. Hmm. Harus dari pembimbing akademik atau boleh dari orang lain? Kayak misalkan kita Boleh, punya boleh dari kerja orang gitu. lain. Boleh dari orang lain. Oh, Bebas pokoknya. berarti kalau punya pengalaman kerja terus mintanya ke supervisor gitu bisa ya? Boleh. Tapi tergantung kita daftarnya tuh apa gitu. Misalkan aku gitu kan, aku jurusan Hmm. fisika. Aku kerjanya di bidang marketing gitu kan. Ya kalau aku minta recommendation letter dari supervisorku kan gak guna ya gitu. Ya. Dia tergantung juga. Kalau Hmm. misalkan kita pengen apa di bidang riset gitu ya, bagusnya di ke pembimbing gitu. Kalau ke Hmm. dosen-dosen lain lah bebas siapa aja gitu. Nggak mesti pembimbing juga. Tapi yang jelas masih linear lah ya sama Skillnya yang kita tetap. daftarin. Hmm. Tapi ya dalam prakteknya itu mungkin gitu. Kalau kita minta recommendation letter dari atasan kita atau siapapun bisa. Hmm. Tapi memungkinkan nggak kalau misalkan kita daftarnya itu pindah bidang? Jadi kayak S1-nya fisika, tapi S2-nya misalkan pengen pindah ke data science gitu. Boleh, bisa. Nah, ini ada kasusnya nih. Dulu tuh ada apa namanya? Alumni fisika 2015 kalau nggak salah. Jadi itu dia Hmm. S1-nya fisika, S2-nya dia tuh ambil bisnis bisnis manajemen di ITB lagi. Itu kan dua jurusan yang ini kan yang beda gitu kan. Hmm. Dan itu bisa gitu. Ya apa balik balik lagi gitu ke esainya itu. Esainya itu yang paling penting gitu. Kayak Hmm. gimana kita bisa apa namanya? Memberikan alasan yang logis yang menurut mereka itu bisa diterima lah gitu. Hmm. Dan gimana kita jelasinnya nanti pas wawancara gitu. Oke. Berarti asalkan kuat motivasi dan tujuannya Hmm. bisa. Hmm. Sama ini, kau itu kan kalau nggak salah LPDP itu ada dua skema ya. Maksudnya dalam artian kalau Erasmus kan kita daftar LPDP, sorry kita daftar beasiswa pas udah dapat LOE itu udah barengan sama LOE kampusnya gitu. Hmm. Jadi Hmm. keterima kampus, keterima beasiswanya barengan kalau di Erasmus. Ya. Kalau LPDP itu kalau nggak salah ada dua kasus kan, yang Oh ya bisa. bisa pakai Hmm. LOE dulu sama satu lagi yang belum dapat LOE. Itu Iya beda gitu betul. kan? Jadi kalau kita udah punya LOA, dari segi tesnya itu lebih singkat gitu. Jadi kan sebenarnya LPDP itu ada 3 tahap kan. Yang Hmm. pertama itu ya yang isi berkas tadi administrasi gitu kan. Nah kalau udah lolos itu nanti ada tahap yang kedua nih. Namanya itu tes bakat skolastik. Nah kalau tes ini Hmm. tuh ya sebenarnya mirip kayak apa ya? Kayak tes psikotes lah gitu. Hmm. Nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu sulit juga gitu. Hmm. Tapi jangan diremehkan gitu. Karena Ya. ini penting. Kalau kalian nggak lolos ya sama aja gitu. Nah, tes ini tuh apa namanya? Wajib kalau misalkan kita belum dapat LOA. Tapi kalau Hmm. misalkan udah dapat LOA, kita nggak perlu ikut tes ini. Langsung bisa ke tahap akhir, tahap wawancara gitu. Hmm. Nah, jadi itu aja sih kalau dari segi tes bedanya di situ. Kalau kita udah dapat LOA, ya udah kita langsung kalau udah apa lulus di berkas, kita langsung bisa wawancara. Tapi kalau Hmm. belum ya harus ikut tes itu dulu. Terus yang kedua, em, itu paling ini sih di pemilihan kampusnya gitu. Jadi kalau misalkan kita ada dapat LOA, ya udah kita nggak bisa milih kampus yang mana lagi, harus kampus itu gitu. Tapi kalau Hmm. misalkan belum dapat LOA, kita itu diberikan kesempatan buat milih 3 kampus. Nah jadi kita bisa milih di kampus mana aja, tapi nggak semua universitas ya. Cuma Hmm. universitas yang ada di list di LPDP.
Jadi ya secara kasarnya tuh kayak universitas yang besar aja lah gitu, yang apa, yang ya yang top berapa lah gitu. Mm-mm. Jadi nggak sama univ gitu. Kalau univ-univ yang nggak terlalu terkenal gitu nggak bisa. Hmm. Itu sih. Itu ngecek list list univnya ada di website LPDP-nya. Ada di website LPDP. Hmm. Oke. Sama Jadi hmm, ya lanjut gimana? nggak lanjut lanjut aja. Oke. Itu aja sih bang. Jadi Sama tadi bedanya di situ. yang terakhir tadi itu kan udah 3 tahap kan ya. Yang bisa di skip itu tahap kedua. Tahap ketiga tapi Ya pasti yang berkas sama wawancara itu pasti pasti kita dapat. pasti pasti Nah, dapet. kalau yang wawancara itu pertanyaannya gimana? Sama gimana tuh? Wawancaranya berapa berapa orang yang wawancara? Sama pakai Nah, bahasa apa? jadi yang wawancara itu ada 3 orang. Mm-mm. Em, yang pertama itu buat nguji apa namanya dari segi apa psikologi kita gitu. Jadi kayak dari apa dari segi apa ya psikis lah gitu ya, dari segi mental gitu gitu. Dia nguji itu. Terus yang kedua itu em, orang yang ahli di bidang yang kita daftar gitu. Misalkan aku misalkan kan, aku sains fisika gitu. Hmm. Itu ada orangnya gitu. Terus yang satu lagi itu em, orang yang di luar jurusan kita. Jadi itu ya bebas dari jurusan mana aja gitu. Hmm. Jadi ada 3 penguji gitu. Terus untuk pertanyaannya itu sendiri ya itu nggak nggak lepas dari ya dari apa yang kita tulis gitu di esai kita. Hmm. Jadi misalkan kalau kita tulisnya apa, kita bilangnya pengen kuliah di Jepang gitu misalkan, ya nanti bakal ditanyain gitu kayak kenapa kamu milih univ ini, terus kayak apa namanya, em, ya kenapa nggak di tempat lain atau apa. Nah itu kita harus bisa ngejelasin. Hmm. Terus ya pertanyaan-pertanyaan apa namanya yang berkaitan dengan seberapa kuat kita gitu, seberapa tangguh mental kita itu juga ditanyain gitu. Hmm. Kayak misalkan aku tuh waktu itu apa, ditanyain tentang ini, em, apa ya, pernah nggak kayak kamu ngerasain di titik terendah gitu, terus gimana caranya bisa bangkit lagi kayak gitu, itu juga Hmm. ditanyain gitu. Nah tapi em, dari segi apa, dari apa ya, dari wawancara tuh kalian harus apa ya, siapin aja sih bahasa Inggris gitu. Jadi karena ini nggak tahu ya, wawancara kalau aku kemarin tuh aku malah disuruh pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi Tapi nggak. wawancara tuh belum tentu bahasa Indonesia gitu. Nah, tapi dikasih tahu dulu, dikasih tahu nggak sebelum wawancara kalau harus pakai bahasa Inggris? Enggak. Aku Enggak. dikasih tahu pas mau wawancara ya. Jadi mereka bilang kayak untuk menguji bahasa Inggris kamu, karena kebetulan aku kan ngambilnya yang luar negeri kan. Jadi Iya. kalau kalau misalkan apa yang di luar negeri terus esai kita pakai bahasa Inggris, ya atau inilah kalau misalkan kalian mau ke luar negeri, esainya bagusnya bahasa Inggris. Nah, Terus yang kedua, kalau wawancara siapin aja bahasa Inggris ya gitu. Maksudnya kayak siapin mental lah gitu dalam berbicara bahasa Inggris. eh, Mereka bakalan kayaknya aku tuh 80% dari wawancara itu pakai bahasa Inggris. Nanti di 20%-nya baru bahasa Indonesia. itu berapa lama durasinya? Aku kemarin kurang lebih 1 jam sih, 1 jaman gitu lah. Jadi ya sekitar 40 menit, 50 menit tuh pakai bahasa Inggris. Lama juga 1 jam ya. Iya Dibantai, lama. dibantai apa aja itu? Tapi yang penting apa ya, kalian bisa ngejawab aja sih. Sama Hmm. apa ya, misalkan pengujinya itu ngasih opsi lain gitu kan. Kalian jangan apa namanya, jangan goyah gitu. Kayak misalkan aku kemarin gitu kan. Hmm. Kenapa kamu ngambil di Jepang itu yang coursework-nya? Kenapa bukan yang apa, yang degree by research gitu? Hmm. Kalian harus bisa apa, ngasih alasan gitu. Kenapa kalian ngambil apa, eh, master degree yang berbasis apa course gitu, bukan yang berbasis riset. Hmm. Itu kalian harus bisa mempertahankan argumennya. Jadi jangan Hmm. berubah-berubah lah gitu, sesuai dengan apa yang kalian tulis gitu. Hmm. Konsisten lah ya yang penting. Konsisten betul. Sama kalau yang dari penguji apa penguji yang ketiga tuh tadi yang dari bidang lain bukan bidang sesuai sama dia, Hmm, bukan bidang sesuai kita sama bukan yang penguji psikis tadi itu hmm. pertanyaannya apa? Ya, itu tadi kayak dia sebenarnya lebih ke ini sih, apa namanya? Kurang lebih tuh sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada nggak terlalu beda lah gitu dengan apa penguji yang dari jurusan kita gitu. Kayak Hmm. dia tuh yang apa yang tadi pertanyaan tadi tuh yang tentang kenapa kamu nggak ngambil degree by research itu juga dia yang nanya gitu. Hmm. Dan yang dari fisikanya juga kurang lebih terkait apa namanya, ngebahas ini lah, ngulik-ngulik plan kita di sana tuh mau ngapain aja gitu.
Itu harus Hmm. jelas lah. Setidaknya tuh kalian udah tahu mau ngapain di sana gitu. Oke. Sama harus konsisten. Jangan jangan apa namanya? Jangan terpengaruh lagi itu sama perkataan pengujinya. Suka disetir ya opini ya berarti. Ya, Nah itu kau kau daftarnya kalau nggak salah yang ini kan ya, yang apa? Yang pakai tes skolastik maksudnya yang belum punya LOE. iya ya. Karena aku belum punya LOA kan. Jadi aku Mm-mm. milih 3 kampus, terus ada apa namanya? Tes paket skolastika juga. Itu pemilihan kampusnya berarti kita cantumkan ketika pendaftaran LPDP-nya juga. Kalau kita pengennya Iya, kemana gitu targetnya. di awal di administrasi. Hmm. Tapi kabarnya sih sejauh ini ya, kita tuh punya kesempatan buat ganti universitas gitu. Jadi misalkan eh ya apa namanya? Ya nasib buruknya gitu kan. Kita nggak diterima nih di 3 kampus ini nih. Kita Hmm. masih bisa nyari LOA di kampus lain. Terus kalau keterima dan univ yang kita tuju itu ada di list LPDP, kita bisa ngajuin pergantian universitas gitu. Itu masih possible. Tapi kita cuma punya satu kesempatan doang, Oke. Satu kali ganti doang ya. satu kali ganti. Dan harus ada alasan yang jelas dan harus apa namanya disetujui lah gitu sama pihak LPDP-nya. Hmm. Berarti nggak fix ya. Nggak fix. Tapi kalau Nah. kita punya alasan yang kuat gitu. Dan kalau kita udah punya LOA, harusnya sih bisa gitu. Soalnya dulu juga ada apa namanya cutting fisika yang fisika ITB apa aku lupa angkatan berapa. Kayaknya angkatan 15 juga. Itu dia mungkin gitu buat ganti universitas dari yang dia pilih di awal. Hmm. Nah itu dikasih waktu berapa lama dari sejak kita dapat beasiswanya terus buat nyari kampus? Atau Nah, atau nggak ada limitnya? ada limitnya. Jadi kalau aku tuh kan dapetnya itu dulu bulan November kan, November 2024 nih. Udah resmi jadi apa calon awardee lah gitu kan, tinggal nyari Hmm. kampusnya. Itu aku dikasih waktu sampai bulan Mei 2026. Berarti kurang lebih satu 1,5 tahun lah kurang lebih. Lama juga ya 2026. Ya lumayan lama. Hmm. Ya lumayan kan buat persiapan kalau misalkan kampusnya itu minta bahan seleksi yang aneh-aneh juga kayak misalkan GRE atau sejenisnya. Iya ya, memang betul. Hmm. Lebih fleksibel jadinya kan. Ya, Kalau dari timeline-nya itu sendiri gimana? Kan kalau nggak salah LPDP setahun buka 2 kali kan? Nah itu timeline-nya gimana? ya. Nah jadi tuh kan ada dua apa namanya ya ada 2 kali kan. Di Hmm. pendaftaran yang pertama tuh startnya tuh dari Januari kemarin nih, lagi buka nih sekarang nih. Itu biasanya tuh untuk apa namanya mendaftar LPDP-nya sekalian nyiapin berkas itu dikasih waktu 1,5 bulan lah gitu Hmm. kurang lebih. Jadi kemarin tuh bukannya kapan ya aku lupa nih. Kayaknya pertengahan Januari. Terus nanti tutupnya itu masih 14 hari lagi nih. Oh masih Itu masih ada di waktu berarti. administrasi. Hmm. Itu untuk apa namanya submit berkas dan lain sebagainya itu 1 bulan lebih lah gitu. 1 bulan lebih dikit. Hmm. Terus nanti em, kapan ya? Nanti ada tes bakat skolastik juga. Itu kalau di apa namanya? Yang sesi satunya itu kalau nggak salah nanti di bulan-bulan Maret atau April gitu. Nah, terus nanti habis skolastik nanti baru wawancaranya. Wawancaranya itu di bulan 5 kalau kalau nggak di Mei di bulan Juni gitu. Jadi pokoknya tuh secara keseluruhan tuh ngabisin 6 bulan gitu. Hmm. 5 bulan lah, 5 sampai 6 bulan gitu. Tahap kedua juga gitu. Kalau kemarin yang tahap 2 itu yang itu aku Agustus sampai September itu ngurus berkas, terus di bulan Oktober atau di bulan Oktober. Oktober itu aku bahkan udah mulai ini tahap wawancara gitu. Jadi Hmm. aku wawancara itu di Oktober, November aku udah pengumuman. Oh cepat ya berarti cuma 5 bulan Cepet-cepet. prosesnya. Ya 5 bulan kayak lima Hmm. bulan. Pengumumannya lewat email atau dari website LPDP? Pengumumannya dari website LPDP-nya. Cuma ya itu. Tahu sendiri kan website LPDP kayak gimana. Kalau udah rame itu, wah Ya, nggak bisa bukan. tipikal website-website Indonesia lah ya. Kayak UTBK kan juga gitu. Kayak buka pengumuman UTBK gitu. Iya Kalau kayak yang gitu lah. Lama pokoknya itu. hmm, Ya kurang lebih sih waktunya 5 bulan sih. hmm. Tapi tapi enaknya setahun bukanya 2 kali kalau kalian. Kalau Tahun Erasmus tuh bukannya dua. setahun bukanya 1 kali doang. Tahun sekali. Dan seleksinya tuh bisa sebenarnya durasi seleksinya nggak lama 5 bulan juga. Cuma
nunggu dari awal seleksi sampai nanti mulai studinya itu total 9 bulan kemarin. Hmm. Tapi Jadi enaknya Erasmus kan udah fix kan gitu. ya udah Nggak perlu ribet lagi nyari kampus. ya fixnya itu kampus pertamanya doang. Oke. Oh ya. Tapi nanti kampus-kampus berikutnya itu lebih lebih nggak pasti lagi karena bergantung sama programnya masing-masing aturannya beda-beda buat milih Nah, kampusnya kayak gimana. Kayak gitu. Dan to be honest, aku tuh kelempar dari pilihan yang aku pengen sebenarnya. Jadi kayak suruh masukin list beberapa pilihan gitu kayak kita pas PPB penjurusan ada delapan kombinasi. Nah, aku tuh masuk ke pilihan yang keenam gara-gara ngulang buset. 3 matkul Banget gitu. ya. Ayo, Dar, Gitu. semangat, Dar. Hmm, Mana ini? ya gak apa-apa. Kebanyakan kebanyakan main kemarin. Ntar semester 2 kita balas. Oh, ya. Itu baru mahasiswa ITB. Ya, ya, Di ya di semester ITB. berikutnya kita balas ya. Ya di ITB juga dulu gitu kan aku juga ngulang banyak. Balasnya di semester berikutnya pas ngulangnya. Ya, gitu lah. Nah, tapi lanjut balik lagi ke LPDP. Lanjut, lanjut. Nah, itu kan tadi kita udah ngomongin benefitnya ya di awal. Kalau sisi-sisi minusnya itu gimana? Minusnya ya. Hmm, Kalau bagi aku ya, sejauh ini tuh minusnya itu sih 2+1 itu sih. Kayak kita tuh harus balik ke Indonesia. hmm, Dan ya aku nggak tahu sih, mungkin bagi sebagian orang ya udah nggak masalah gitu kan. Tapi buat hmm, orang yang mau berkarir di luar negeri gitu, sebenarnya ini jadi suatu hambatan sih gitu. hmm, Itu sih yang paling kelihatan ya sejauh ini ya. hmm, Kayak enak itu paling di situ. Itu aja sih kalau dari aku Dar. hmm. Tapi Ngapain mungkin nggak dua enaknya? n plus satu ini juga bisa jadi apa ya? Ini pendapat pribadi aja, ya. Hmm, Bisa jadi salvation juga. Salvation itu apa ya? Pertolongan juga ketika kalau kita pengen pulang. Soalnya dari pengalaman ya, aku 1 semester nih ya, itu meskipun keinginanku tuh kuat banget pengen berkarya di luar negeri, berkarya di luar negeri, tapi tetap aja banyak pengen pulang. di Indonesia tuh yang bikin kepikiran, yang pengen bikin pulang gitu loh. Kayak misalkan, Udah dari dosen di ITB Dar, ayo Dar. ntar lah ya, kita lihat. Tapi yang jelas, ntar mungkin postdoc dulu di luar. Ah, Iya, tapi buat balik atau enggak? Soalnya kayak kepikiran keluarga atau apa gitu di rumah. iya, iya. Hmm, Betul, betul. ya gitu. Jadi Itu sebenarnya ya, kan. ini tuh nggak bisa dibilang sebagai apa kekurangan juga sih. Hmm, Ya tergantung individunya lagi gitu. hmm, Kalau emang pengen berkarya di luar ya itu bisa jadi di hambatan gitu. hmm. Nah, terakhir nih. Sebelum kita akhiri, ada tips and trick gak biar bisa ikut one shot LPDP? Tips and triknya ya. Hmm, eh Kalau dari aku sih ini sih ya. Karena apa namanya? Sebenarnya yang bikin orang banyak gagal daftar LPDP itu menurutku di dua tahap. hmm, Tahap pertama itu adalah administrasi. Nah, di administrasi ini spesifiknya lagi tuh terutama di bagian SI gitu. hmm, Banyak orang-orang yang apa ya daftar LPDP tapi di SI-nya itu apa ya nggak dapet gitu goalsnya tuh apa tuh nggak dapet kadang. Kayak hmm, contohnya di SI-nya itu terlalu banyak menceritakan tentang kehidupan pribadinya gitu. hmm, Atau misalkan prestasi-prestasinya apa aja gitu. Bahkan hmm, tuh prestasi-prestasinya nggak relevan tuh dimasukin juga. hmm, Menurutku itu hal-hal yang apa ya, yang nggak perlu dimasukin lah gitu. Jadi jangan terlalu berfokus pada diri kita gitu. Tapi hmm, apa namanya, fokusnya itu lebih ke arah kontribusinya itu kita mau ngapain gitu. hmm, Kayak misalkan aku gitu kan. Nah, aku kan pengennya kalau di LPDP itu aku pengen ngembangin quantum komputer gitu di hmm, Indonesia. Aku pengen berintis itu di Indonesia gitu kan. Aku ceritain tuh kayak kenapa aku ngambil jurusan fisika di Jepang gitu. hmm, Terus dengan apa namanya? Dengan eh, keahlian di quantum komputer gitu ya. Aku jelasin dari awal gitu. hmm, Terus aku juga jelasin nanti tuh sebenarnya quantum komputer tuh gunanya apa sih buat Indonesia gitu. Jadi lebih fokus di arah sana gitu. Kayak di arah em, kenapa teknologi ini penting dan apa efeknya gitu buat apa impactnya buat Indonesia gitu. hmm, Fokus aja di sana. Tapi bukan berarti kita tuh nggak apa namanya nggak mencantumkan tentang background kita itu juga perlu. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kayak hmm, misalkan kita backgroundnya itu diiringi dengan motivasi kita gitu. Kayak misalkan ya saya dulu sejak kecil hobi fisika gitu. hmm, Itu
dikaitkan dengan em, keinginan kita sekarang gitu. Jadi jangan apa ya, jangan kayak kita menceritakan background kita, tapi nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang memotivasi apa, yang memotivasi kita untuk eh, menekuni bidang yang pengen kita kembangin di Indonesia gitu. Jadi harus ada apa namanya Hmm. benangnya lah gitu. Jadi harus ada kaitannya gitu antara background kita dengan kontribusi yang kita pengen gitu. Hmm. Sama juga apa namanya prestasi-prestasi yang kita cium itu juga harus yang relevan gitu. Jangan yang nggak berhubungan. Misalkan kayak aku fisika gitu kan. Terus misalkan dulu aku SMA gitu. Aku pernah menang apa lomba debat debat apa namanya tuh? Ya Debat debat apa? ya debat apa sih? Kayak misalkan debat-debat yang debat sosial lah gitu. Itu kan nggak Ah. relevan kan. Jadi jangan dimasukin gitu. Hmm. Dimasukin itu yang penting-penting aja dan yang linear gitu dengan apa yang kita ingin kembangkan gitu, yang ingin kita fokus itu. Jadi ya untuk nge-wrap semua yang tadi itu, yang pertama jangan fokus ke diri sendiri. Yang kedua, kita cantumin aja prestasi-prestasi kita atau pengalaman kita yang relevan dengan riset kita. Hmm. Terus yang ketiga itu tadi, fokus ke kontribusinya, jangan fokus ke hal lain. Jadi Hmm. jangan terlalu banyak mendramatisir atau apa gitu, jangan. Hmm. Jadi misalkan kalian ada kesulitan ya udah jelasin aja gitu. Kayak misalkan ya selama kuliah saya ada masalah finansial gitu. Udah cukup katakan itu aja gitu. Jangan Hmm. sampai kayak saya harus pulang pergi ini itu jangan. Jangan terlalu berlebihan juga gitu. Jangan Karena oversharing lah ya. ya jangan oversharing karena apa ya? Saya orang yang sebanyak itu sepanjang itu pasti yang baca juga males gitu kalau misalkan bertele-tele gitu. Jadi Hmm. usahakan on point aja gitu, to the point aja. Hmm. Sama fokus ke kontribusinya apa. Itu yang di untuk esai gitu. Terus yang kedua itu di tahap wawancara. Nah ini juga krusial banget. Di tahap wawancara itu sebenarnya satu aja kuncinya. Kalian tuh harus konsisten gitu dengan jawaban kalian. Jangan mudah disetir gitu. Sama biasanya tuh kalau wawancara itu ini kan tahap setelah eh, mereka ngebaca isi esai kalian gitu. Jadi usahakan esai kalian tuh jangan nanggung gitu. Harus apa namanya harus jelas gitu mau ngapainnya. Karena nanti kalau misalkan ini ada beberapa orang di LPDP itu yang aku dengar-dengar kabarnya tuh mereka tuh dikasih pertanyaan yang gampang-gampang aja gitu kayak misalkan Hmm. cuma ditanyain dulu selama kuliah ngapain aja gitu terus dulu selama kuliah risetnya apa kayak gitu aja gitu nggak ada rencana tentang plan ke depannya ya itu balik lagi karena esai mereka tuh nggak detail gitu nggak tahu pengennya tuh apa jadi usahakan esai kalian tuh apa namanya jelas lah gitu goalnya kemana jadi pas mereka baca tuh oh mereka tahu nih mau nanya apa gitu makanya balik lagi esai ini penting banget gitu meskipun kalian nggak punya pengalaman yang sehebat apa gitu atau prestasi-prestasi yang tinggi gitu tuh. Tapi kalau esai kalian tuh jelas mau ngapain itu udah pasti harusnya aman. Bahkan di wawancara itu pasti kepake. Di wawancara itu harus konsisten dengan apa yang kalian tulis di esai jangan berubah gitu. Soalnya kalau berubah itu bakalan jadi apa ya? Ya Bentel fatal ya. banget nanti. Bisa jadi kalian nggak lolos gitu. Hmm. Misalkan kalian bilang di esai itu ya saya pengen riset tentang material A gitu. Terus tiba-tiba nanti ditanyain kenapa nggak material B? Kan material B kan lebih apa namanya? Lebih unggul misalkan gitu. Hmm. Lebih masa depannya lebih kelihatan jelas gitu. Jangan berubah gitu. Jadi harus pasti enggak Pak, harus material A karena ini. Hmm. Dia harus konsisten. Terus yang kedua, kalau kalian pengen ke luar negeri, usahakan kalian udah mempersiapkan bahasa Inggrisnya. Karena bisa aja nanti ternyata pas wawancara diminta pakai bahasa Inggris gitu, bukan pakai bahasa Indonesia. Hmm. Terus yang ketiga itu pas wawancara juga jangan apa ya, jangan gugup. Terus jangan menjawab lebih dari apa yang mereka tanya gitu. Jadi ya intinya Hmm. balik lagi jangan oversharing aja gitu. Kalau mereka nanya A ya udah jawab aja yang A. Jangan apa namanya? Jangan lebih dari itu gitu. Hmm. Nice. Jadi ya mm, satu lagi terakhir, pastikan kalian tahu betul kenapa kalian ngambil jurusan itu, kenapa kalian riset itu, dan kenapa kalian milih negara itu, bukan negara lain. Soalnya Hmm. aku diwawancara kemarin ditanyain itu tuh, kenapa kamu milih Jepang gitu? Kenapa nggak milih di Amerika sana? Itu Hmm. tricky banget. Iya. Jadi harus tahu, benar-benar harus tahu. Jadi kayak benar-benar harus tahu sama tujuan kita sendiri dan Mm-mm, konsisten gitu ya. betul. Hmm. Oke.
Ya mungkin itu aja kali ya. Makasih banyak banget nih Mas Ya, Safitra Salam itu ya. sama-sama. Udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan kerja gitu ya. Ya, 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 alhamdulillah. ya semoga lancar lah ya persiapan nanti buat berangkat sama cepat dapat LOE juga buat berangkatnya. Amin, amin. Biar cepat nyusul ya. Oke, jadi gitu aja. Thank you banget. Mungkin kita akhiri dulu dan good luck dan sehat selalu. Bye bye. Amin. Sehat selalu juga, Dar. Good Yuk, luck di sana, Dar. thank you. Oke, jadi tadi itu semua adalah diskusi gua dan pembahasan tentang beasiswa LPDP. Good luck buat kalian yang tertarik untuk daftar and see you in next video. Jangan lupa subscribe and bye bye.